Terus kalau ada tamu mau numpang sholat pun tidak usah masuk kamar kan? Itu dia yang Sholat penting. di Jadi sini, memisahkan gitu. area privasi ya, Teh ya. Betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kang Bangun semuanya. Kali ini kita kembali ke Laladon teman-teman, dengan vibes yang berbeda karena rumah ini kita sudah jadi nih teman-teman nih. Kita udah janjian sama pemilik rumahnya, kita bakal diajak host tour nih, room tour juga gitu. Kita bakal ngeliat gimana sih rumah ini udah jadi, terus kira-kira pendapat pemilik rumah kayak gimana ya, rumahnya ini sesuai atau tidak gitu. Kita langsung cek aja ke dalam yuk. Wah, ini smart door lock-nya udah keren banget ya. Dia udah anti air jadi bisa ditaruh di luar. Oke, coba masuk ke dalam, jangan lupa buka sepatu teman-teman. Nah, kira-kira ada di dalam nggak ya? Udah ada belnya. Halo, selamat datang di Sans House. Wah, langsung disambut saya teman-teman. Ini dia pemilik rumahnya teman-teman. Selamat datang di Sans House. Oke, terima kasih sudah menyambut. Nah, Teh, Ayo masuk. boleh langsung masuk nih. Wah, keren banget teman-teman. Langsung disambut saya, kita langsung ke dalamnya. Teneng, nih Ya. baru masuk aja saya udah ngerasa keren banget ya disambut sama Oh iya. apa nih? Ini smart door. Ini smart door, smart lock sih, smart lock. Kemudian ini ada handle-nya dari gunmetal ya, bukan warna black matte, gunmetal. Pintunya dari meranti. Jadi kita awal masuk aja teman-teman. Bunyi dia. Awal masuk aja udah disambut sama keamanan tingkat tinggi gitu ya, Teh ya. Wah, keren Tingkat banget. tinggi enggak? Enggak juga ya. Udah dipuji malah gitu Teneng ya. Oke, Teneng keren banget nih. Konsepnya emang dibikin gede gini Teneng. Iya, jadi kan dia bukaannya satu tapi lebar gitu. Terus dia tuh gagangnya dari gunmetal. Jadi kalau misalnya ada gagangnya hitam itu kan dia meninggalkan footprint ya. Iya, betul banget. Iya, kalau misalnya gunmetal tidak gitu. Oke, ini kalau pakai sidik smart tadi lock-nya sama tidak dikenali sidik jari saya. dia nge-scan wajah, Oh, dia nge-scan wajah juga. tapi tidak bisa dengan foto. Oh, nggak bisa pakai foto gini Nggak ya. bisa. Wah, Dia harus wajah real. safety banget Betul. teman-teman, keren. Nah, bisa jadi inspirasi nih buat kalian yang mau bangun rumah nih, bisa pakai smart lock kayak gini ya Teh ya. Wah, jadi teknologi ini harus kita manfaatkan dengan sangat. Nah, ini jendela ya ini ya? Ya, dia jendela pakai kaca tempered, dia frameless yang Oh, ini nggak kaca pakai- tempered ini. Ya, Wah. kaca tempered namanya. Iya. Benar, benar. Ini frameless, jadi nggak pakai kusen lagi, tebal. Kayak gitu, lebih minimalis sih. Kalau misalnya kaca Oke. mati itu non kusen itu jatuhnya lebih minimalis. Ya benar, kita jadi lebih Ya, seamless juga ya kelihatannya ya. betul. Dan gordennya nih udah kayak di Betul. hotel-hotel teman-teman. Itu namanya zebra roller ya. Catat ya, ini zebra roller nih kalau mau pakai nih. Dia bisa menutup full dan setengah gini kan. Iya. Oh iya. Oh. Jadi bisa ngintip dari Oh, ada fungsi. Nah, oke, Oke. keren. Wah, emang pengetahuan laki-laki soal kayak gini kurang, teman-teman. referensi buat teman-teman yang mau Iya, bikin gorden. buat laki-laki nih jangan cuma tahu adukan semen doang, harus tahu interiornya juga. Kemana lagi Terus, nih kita? Yuk masuk, ini ruang tamu walaupun belum ada isinya gitu. Tapi sudah ada tamunya Iya. gitu. Jadi pertama kita lihat lantai dulu kali ya. Boleh. Lantainya ini pakai granit motif kayu dark wood gitu. Oke, Ukuran 1560 ya. Wah. Ya, terus Nah, ini dia teman-teman. Jadi sebagai pemilik rumah tuh jangan cuma tahu model segala macam, nyampe ukurannya teknik nih tahu ya. Hafal banget supaya apa? Iya. Supaya bisa nantinya bisa lihat nih kira-kira material yang teknik pesan nih sesuai gak sama hasil aslinya gitu kan. ya betul. Kayak gitu. Kenapa pemilihan warna dark wood deh? Dia lebih natural. Sesuai lah nanti sama konsep rumahnya. Nanti kan konsep Oke. rumahnya itu namanya sebenarnya art deco gitu. Jadi Oke. dia akan bermain warna, bentuk gitu. Jadi bentuk-bentuk yang tidak
bukan tidak biasa ya, bener-bener unik sih sebenarnya nantinya. Oke, out of the box lah ya. Ya. Ini jendela. Ya, dia jendela sekaligus berfungsi sebagai pintu juga. Oh, Jadi pintu. ini sebagai perpanjangan pintu masuk. Kenapa perpanjangan? Karena dia bisa kita jadikan pintu alternatif. Misalnya kita ada acara tamu. Oh, jadi wah, enak banget Kita teman-teman. bisa nerima tamu dari sini juga dan di sini juga. Jadi kalau misalkan ada acara besar-besaran gitu ya, Ya, kita bisa kalau pakai untuk daily kita keluar masuk lewat sini. Oke. Gitu. Dan kalau misalkan Kalau ada acara misalnya kita gede, ada acara, mau ada kita bisa- bakar-bakar segala macam. gitu. Lewat Wah, sini. keren banget. Nah, ini foyer, ini ruang tamu. Teh, kenapa memutuskan bikin foyer di rumah ini? Karena foyer ini tuh buat orang Indonesia nggak terlalu Nggak familiar iya, ya. nggak familiar gitu Teh. Iya, jadi sebenarnya kan rumah ini konsepnya tidak open space gitu. Jadi tetap bersekat, tapi tetap fungsi gitu. Jadi untuk foyer ini nanti kita fungsinya itu, ini sebentar ya kita balik lagi ke foyer. Boleh? Jadi nanti di sini itu rencananya ada furniture gitu. Cermin, rak sepatu gitu. Jadi tempat kita merilis apa yang kita pakai pada saat satu hari itu gitu. Di sini payung atau apa sepatu, sendal gitu. Nanti di sini jaket atau apa. Di sini tempatnya. Kemudian kita masuk ke ruang tamu dengan semuanya sudah terilis gitu kan, tas ini. Baru masuk enak tuh. ya. Ya. Alurnya dipikirkan. Jangan lupa bikin rumah itu harus memikirkan alur hariannya atau namanya apa ya? Oke, biasanya saya yang bilang kayak gitu, ini langsung dari konsumennya teman-teman. Iya. Bro, Jadi ini nanti alurnya, dikasih kita ini ya masuk Teh, batas suci gitu. musola. Nih masuk, naik sini, cuci tangan dari luar kan? Bener banget Cuci teman-teman. tangan kita seset, terus ke kamar kecil. Kemudian kita misalnya belum sholat nih, ayo sholat dulu sini. Nah, jadi ini namanya mihrab, ruang musola sebenarnya. Kita nanti fungsinya ini tuh untuk sholat. Kan kiblat ke arah sana. Itu teman-teman. Jadi alurnya bisa dilihat ya Ya, alur tadi. harian sih namanya. Alur Jadi harian. pada saat ngedesain layout itu bukan cuma estetika ya. Jadi Nah, itu pikirin dia, teman. alur hariannya. Hari ini, bukan hari ini ya. Pagi-pagi bangun tidur. kita Biasanya kemana, gitu kan. Dari luar kita ngapain dulu gitu. Jadi semuanya di cover di sini gitu, area ini. Belum sholat ya sholat dulu sini. Bener-bener. Kan Jadi kalau wudhu, misalkan, wudhu di kamar kecil situ. kalau misalkan dari luar nih kita buru-buru belum sholat, nggak harus ke kamar. Nggak ke kamar dulu. Dari kamar kita nyari kamar mandi, Iya. gitu kan. Bisa langsung dari luar masuk sholat. di Terus sini. kalau ada tamu mau numpang sholat pun tidak usah masuk kamar kan? Itu dia yang sholat penting. di Jadi sini, memisahkan gitu. area privacy ya, Teh ya. betul. Oh. Itu. Dan dari sini kalau saya lihat nih, ada markasnya Teh nih Mbak ini. Oh iya ini. Ini ruang dinas. Ruang dinasnya Nantinya ini ruang dinas. Oke. Ya, ruang dinas ibu rumah tangga. Vibes-nya udah beda lagi aja nih pindah tempat. Padahal masih satu ruangan. Fungsinya memisahkan jenis penutup lantai itu salah satunya juga itu memisahkan jenis fungsi ruang juga. Seperti Oke. ini ruang tamu ini kita pakai granit, kemudian Darkwood kita ya. kemudian kita turun lagi ini masuk ke tegel namanya. Oke. Tegel untuk Motifnya area dapur. keren nih. Klasik gimana gitu. Unik ya, Unik banget deh. warna hijau. Gitu. Dan ini Dan ini ya itu tadi ruang kerja. ruang kerja ya. Ya, teman-teman. Nanti kita- bakal ada laptop, PC gaming di sini. Kayak gitu. Ini ya ruang kerjanya. Ini masih belum jadi ya. Kabinetnya masih proses, kitchen setnya masih proses. Oh, ini nanti bakal dipakai kitchen set. Ya nanti ada kabinet atas. Boleh bawah. ceritain nggak konsepnya yang Teteh bayangin buat kitchen setnya kayak gimana? Sebenarnya nggak aneh-aneh sih untuk kitchen set. Yang penting kan fungsinya semua barang ada rumahnya gitu. Di atas ini nanti ada kabinet. Di sini nggak ada kabinet sih. Nanti di sini hanya ada ambalan. Rak ambalan lebih tepatnya buat pajangan-pajangan sih sebenarnya. Oke. Terus ini yang bawah kabinet bawah. Oke, berarti yang sebelah sini ini kayak buat mungkin bumbu-bumbu botolan atau apa yang sering dipakai tiap hari. Di sini nanti Oh, di sini rencananya beda lagi. ada. Ibu-ibu lebih paham, jangan Ya so kita tahu ya. mikirin. Kita ngambil. Oh bentar kita boleh, ini boleh, ya, boleh. alurnya ya. Alurnya boleh, sekali Alurnya. lagi. Contoh. Ini rencananya kan ada kabinet kulkas, terus kemudian di sini ada ruang makan,
Ambil barang dari kulkas, cuci sini. Ini alur dapur yang benar ya. Setelah kulkas, tempat penyimpan makanan, kita masuk ke area pembersihan makanan. Kemudian area cutlery itu motong-motong untuk food prepare. Kemudian di sini area olahan masak. Nah dari sini nggak beres di sini. Kita bawa ke sini, guys. Oke. Ini kita menghayal dulu ya. Ini nanti ada kabinet. Ini untuk sajian makanan gitu. Ada magicom di sini. Jadi mereka ambil piring, ambil gelas, ambil sendok itu di satu area. Lebih efisien maksudnya itu kayak kita mikirin setiap furniture itu berfungsi. Fungsinya gitu ya. Iya, dispenser, tempat gelas gitu. Mereka ngambil dari satu kali injak kaki. Udah ada semua di sini. Ya gitu. Makan Kalau sini. kata orang Sunda ada namanya dulu bupet, guys. Bupet babi. Iya, ini lebih ininya lagi dia, lebih Iya, lebih. berkonsep lagi. Ya di sini nanti ada TV. Oh, oke, berarti ngambil minum. Kenapa TV? Kenapa tuh? Kenapa Apakah ya? sambil minum sambil nonton bola teh? Ini kan kamar kan sebenarnya kita Oke. keluar dari kamar mau masak kan. Kita nyalain dulu tuh Spotify kayak lama. Sambil Jadi- dengerin Jadi yang masak. musik. Oke, saya mau praktekkan nih teman-teman. Iya. Bisa Coba. ya. Bangun tidur, Spotify. ambil bahan, dicuci nih, potong-potong. Potongnya bener gak ya? Oke, kayak gitu. Iya teman-teman. gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini emang udah mainan sendiri lah ya. Ya, gitu. Ada itu campur tangan alurnya- suami gak di sini? Enggak, suami membebaskan saya mengeksplor area ini. Oke, jadi emang udah sesuai banget sama keinginan Ya, Teh Neng. ini yang penting alurnya nyaman nanti. Oke, nah sebelah sini apa nih? Apakah Ini nanti habis sebenarnya- masak bakal ada acara apa di sini? Nah ini tuh sebenarnya bukan taman kering sih, dia lebih ke void dan nanti di sini buat area santai, area ngobrol sama suami gitu. Nanti ini ada, insya Allah nanti ada tanaman rambat gitu-gitu, tanaman yang tahan indoor ya. Oke. Tuh nanti sini ada kursi buat ngobrol sama suami Tapi- karena ini kamar utama. Rencana pakai tanaman hidup juga? Ya untuk area sini, untuk area dalam mungkin artificial. Ini nyampe lantai 3 ya? Iya voidnya, Wah, mantap lantai banget. 3 di atas tuh, di voidnya. Terus tadi dibilang ini ruangan Ya ini kamar utama. kamar utama. Ini pintu alternatifnya. Oh. Nah, gitu. Nah ini dia karena ini kamar Teh Nengnya, jadi ada akses langsung ke dapur ya? Ya, ada akses loh. Akses langsung ke ruang kerja. Ruang kerja. Saya Ruang masih pengen dinas. ketawa dengan Nah, dengan ruang ruang dinas. kerja ini. Nih, nanti bednya di Buat sini. kelas ya? Oke. Kalau ini yang di belakang Teh Neng? Ini ada kamar mandi utama. Mau lihat? Wah, boleh dong. Boleh. Nyala nggak? Nyala. Gini. Berasa di hotel teman-teman. Ya emang ini referensinya waktu kita staycation. Oke, Kita staycation ini konsepnya kayak gini sebenarnya. Boleh masuk. Rumah pribadi siapa? Yang di kamar mandinya ada kaca, teman-teman. Ada ini partisi kaca. Iya, Kaca wah. tempered juga sama. Brand juga. Ini bisa dilipat-lipat atau enggak? Enggak ya? Enggak dong. Terus di situ showernya itu materialnya dari gun metal juga sama. Oh. Kenapa saya menghindari bahan sanitari warna hitam? Karena warna hitam itu cepat meninggalkan kerak air, susah dibersihkan dan meninggalkan ini ya fingerprint. Iya. Nah kalau gun metal itu enggak meninggalkan fingerprint. Terus ininya pun kita pilih yang tidak tidak bersekat-sekat gini loh. Jadi yang smooth aja gitu, gampang dibersihin sih lebih tepatnya. Itu aja alasannya. Wah, ini bener Gitu. Teh Neng ini contoh Lihat. istri yang paham banget fungsi Mikirin. setiap material. Kita kan mengumpulkan banyak referensi, banyak inspo. Oke. Oh, di sini ada wastafelnya ya, Teh. Reference. Ya, gitu. Berapa lama nih Teh Neng Apanya? ngumpulin inspirasinya sampai tahu, bahkan Itu- sampai tahu ke detail bahan kayak tadi ninggalin jejak tangan Itu kan segala macam. kita kan banyak tuh di Instagram tuh rekomendasi atau yang tidak direkomendasi gitu kan, mereka bikin kan konten Berarti nggak dan itu ikutin ya? kita save aja, kita Oke. ikutin gitu.
dari Pinterest juga. Ini kalau ngomongin alur lagi teman-teman ya, jalan dari sini Nah, kita ketemu langsung lagi lihat tuh. tangga ya. Ya, ini buat akses naik ke lantai 2. Oke, di lantai 2 ada apa aja nih kira-kira nih? Boleh? Naik. Nah, coba ke atas ya. Oke. Hati-hati. Nah, ini untuk tangganya pemilihan lantainya agak beda juga ya, Teh ya? Iya. Memang saya senang explore material ya. Oke. Jadi untuk tangga ini kita pakai granit motif kayu tapi warnanya lebih light ya. Oh iya, lebih terang dari yang bawah. Ya. Nanti makin atas makin terang. Oh, Ini semakin pakai- atas makin terang nih konsepnya. Ini pakai besi tangganya. Oh, Handrailnya kayu biasa. kayu dia meranti oven ya. Mm-mm. Wah, ini pegangnya keren banget teman. Ada potongan di dalam sini ya. Jadi kalau pegang enak nih nyengkram jari kita masuk. Ya, di sini sama granit juga ukuran 1560. Aduh, Cuma warnanya lebih light, lebih terang nyaman banget ini. gitu. Ini rencana buat apa nih nanti? Ini ruang keluarga. Ruang keluarga. Oke. TV, sofa. Oh ya udah ada disiapin colokannya. Ya. TV, sofa, karaokean. Ini full jendela nih Teh. Ya, ini pintu. Pintu Pintu juga. akses balkon. Boleh dibuka? Boleh dibuka, boleh. Wah. Wah. Nah, kayak gini. Bisa dilihat nih, dibuka terang banget. Jadi kalau siang hari ini irit listrik ya Teh? Ini dinyalain lampunya. Ya ini jalain aja, biar kelihatan aja kita flexing aja sebenarnya. Oh ini ada balkon ya? Mau coba keluar? Boleh Teh. Kita lihat-lihat. Keren banget teman-teman, dia wah, saya sampai sulit berkata-kata sebenarnya. Ini area balkon. Oke, sama ya ini railingnya menggunakan besi Betul. sama material yang sama kayak tadi. Betul. Dan ini yang di bawah tadi guys, ada Tuh, panas ya. Rumah ini madep barat. Tapi karena kita banyak referensi ya. Rumah ini madep barat tapi tetap terasa adem sebenarnya. bener bang, Untuk area di lantai 1 kan rumah madep barat umumnya apa? panas. Panas. Karena cahaya bisa Ya, masuk. terus pemilihan cat untuk warna fasad tuh itu konsultasi juga sama tim kontraktor kita gitu. Fasad yang bagus untuk rumah menghadap barat itu warnanya putih abu gitu. Katanya untuk kalau kata Feng Shui ya, katanya untuk balancing ya gitu. Makanya rumah ini madep barat dan fasadnya warna putih abu gitu. Wah itu kalau Boleh nanti di searching di nanti kita tampilin. Iya, ditampilin. Editor, tampilin di sini nih feng shui-nya. Nah, ini masuk ke Ini kamar anak. pink-pink gini kamar cewek aja. Ya, betul, kamar Oke. anak ini. Lucu banget teman-teman, ada bintangnya. Ini kamar anak. Oh ini ada balkonnya juga ya? Ya. Terus Oh. kamar anak perempuan itu dibuat yang paling luas gitu. Wah, ini kenapa nih alasannya kenapa? Karena anak perempuan itu kan nantinya berhijab gitu ya. Oke. Terus nanti misalnya dia mengundang teman-temannya gitu, mungkin akan lebih nyaman di kamarnya sendiri gitu. Oh, Beda oke. dengan anak laki-laki yang bisa pakai ruangan yang lain. Benar, gitu. benar, benar. Jadi ngejaga privasi juga. Ya. Dan kalau kamar anak perempuan lebih luas, itu lemarinya bisa lebih gede juga. Dan perlengkapan mereka kan lebih banyak ya. Nantinya anak perempuan. Cowok nih baju satu minggu bisa cuma satu teman-teman. Cewek tiap hari 3 kali ganti ya. Oke, ini sengaja pemilihannya warna pink ini ada. Iya, iya. Lucu banget teman-teman ada. Standar ya, perempuan pink gitu. Ya tapi lucu banget ada bintang-bintang gini. Ya, sama plafon di rumah ini Tinggi semua ya? ya 3,5 dan kebanyakan modelnya itu upcilling ya. Gitu. Dan ada sih apa? Ini selanya ini saya tebak ada lampu juga nih Teh. Ya, LED strip. Wah, boleh. Nah, Gimana kita nyalainnya nyalain. nih? Oke. Boleh nih kita klik sini. Wah. Lihat teman-teman. Sorry, ini lampu utama ya. Ya. Tuh. Saklarnya aja udah pakai saklar. Ini pakai sidik jari Teh enggak? Enggak. Oh enggak. Saya kira gini-gini pakai Itu sidik jari hanya- teman-teman. Enggak, hanya smart saklar aja. Oke, ini bisa connect ke handphone ya. Mm-mm. Jadi kalau lagi malas atau mungkin lagi kurang sehat gitu kan, kita harus banyak rebahan bisa tinggal pencet-pencet aja teman-teman. Wah keren banget tuh udah siapin ini ya, sparingan AC. Iya, untuk AC nanti. Jadi gak usah bobok-bobok lagi nih nanti. Tinggal beli AC-nya. Di sini ada berapa kamar Teh? Ada 4 total. Ada 4 ya? Heeh. Di lantai 2 berarti ada 3. 3.
Nah ini Wah. kamar anak laki-laki. Kamar anak laki-laki. Ya. Oke. Nggak takut loncat nih teh? Enggak, nanti ada furniture kan di sini. Oh, oke. Mereka ini Wah, aman sih, keren. insya Allah aman. Siapa tahu anak laki-laki kan biasanya agak over ini ya gitu. Ini rencana mau meja belajar manjang gitu. Kayak gini teman-teman. Ya, kalian tidak bisa menggalau di sini nanti. Panas. Iya sih. Nah, berarti sampai ke kamar anak aja teteh ini perhitungin banget ya Oh. layoutnya, alurnya gitu. Ya, anak laki-laki. Ini kan kamar anak laki-laki. Hmm. Jadi butuh lebih banyak penerangan ya laki-laki. Kenapa nih? Betul. Kenapa nih? Sebagai laki-laki saya harus tahu nih. Kenapa? Enggak sih, sebenarnya kan karena anak laki-laki itu ada pernafasan gitu. Jadi Oh. semua harus masalah pernafasan maksudnya. Ah. Jadi semuanya harus ini sirkulasi harus lancar, cahaya matahari harus cukup, terutama ya itu sih sirkulasi harus lancar. Oke. Karena kalau punya masalah pernapasan kan nggak bisa menempati ruangan yang lembab. Betul banget teh. Itu saya ngerasain sendiri. Iya, gitu. Dan Kalau- sebagai orang tua ini penting banget loh. Iya, Tahu masalah, bukan tahu masalah, lebih ke Mm-mm. peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh anaknya gitu. di jendelanya harus banyak besar. Gitu. Memang nih udaranya jadi cukup banget teman-teman. Oh, sebelahnya ini kamar lagi teh. Ini kamar buat nanti kalau ada orang tua. Beda lagi lantainya nih. Ya. Alurnya nanti alur lagi. Ini yang saya suka dari Teneng teman-teman.